Hello, welcome back again to Notorious Pop Shift episode 9. Apa kabar kalian semua? Semua masih sehat di bumi gonjang-ganjing pemerintah? Sama lu semua. Anyway, hari ini gue mau ngomongin tentang WNBA alias the Women National Basketball Association. Ini tuh divisi perempuan dari NBA. Ibarat bola tuh kan ada tuh divisi womennya. Nah ini sama juga. Tapi yang mau gue bahas itu bukan sejarah WNBA atau semacamnya, melainkan kelakuan manusia-manusia tolol yang merusak esensi sportivitas dalam dunia olahraga. Dan yang lebih parahnya, ini nggak cuma sekali tapi berkali-kali. Oke begini, 29 Juli 2025, pertandingan WNBA antara Atlanta Dream versus Golden State Valkyries. Di detik-detik terakhir pertandingan, seorang penonton melempar sebuah sex toy yaitu dildo berwarna hijau glowing. Yes, dildo. This is literally fucking dildo, man. Nah itu barang dilempar ke lapangan yang akhirnya menghambat pertandingan. Dan gara-gara ini pertandingannya sedikit tertunda. Tapi nggak butuh lama akhirnya pelakunya juga ditangkap, yaitu seorang pria bernama Delbert Carver, usia 23 tahun. Dan yang lebih pecah adalah Carver bilang aksi itu sebagai sebuah prank atau candaan yang ingin viral, dengan harapan aksi yang sangat bodoh dan tolol dan menjijikan itu bisa menarik perhatian dan menyebar di internet. Emang sih menarik perhatian banget, cuma maksud gue ini jatuhnya lebih ke pelecehan sih. Nah kejadian serupa terjadi lagi tanggal 1 Agustus 2025 saat Golden State Valkyries versus Chicago Sky. Barang yang dilempar juga sama, dildo hijau glowing itu lagi men. Tapi kali ini belum ketahuan siapa pelakunya. Lanjut lagi, karena ini nyebar di internet, akhirnya banyak yang mulai niru dan jadilah sebuah tren. Ya biasalah internet, sesuatu yang viral pasti bakal ditiru kan. Mau baik buruknya bodo amat. Maka pada 5 Agustus 2025 terjadilah beberapa kejadian serupa dengan dildo hijau lagi yang dilempar bahkan di beberapa pertandingan sekaligus. Yang pertama ketika Indiana Fever versus Los Angeles Sparks. Dildo hijau yang dilempar bahkan hampir mengenai Sophie Cunningham, yaitu salah seorang pemain Indiana Fever. Lagi-lagi kejadian Cowboy Engas ini menghambat pertandingan. Kemudian di tanggal yang sama pas New York Liberty versus Dallas Wing, lagi-lagi dildo hijau ini melayang dan kali ini mengenai seorang perempuan berusia 12 tahun tepat di bagian betisnya. Untungnya nggak ada luka yang atau cedera serius. Terus waktu Phoenix Mercury versus Connecticut Sun, dildo hijau yang liar ini juga melayang lagi dan mengenai seorang pria dan keponakannya yang masih 9 tahun. Tapi yang ini sih ketangkap pelakunya, namanya Kaden Lopez, 18 tahun, dan alasan dia melakukan itu adalah ngikutin prank tolol yang lagi ngetren aja di medsos. Lopez ini akhirnya dibawa ke pengadilan dengan tuduhan disorderly conduct, assault, and public display of explicit sexual material. Dan yang terakhir nih, walaupun katanya sih ini tren masih terus berlanjut ya, tapi per gua rekaman ini yang terakhir yaitu pas Atlanta Dream versus Chicago Sky 8 Agustus 2025. Sama juga polanya, tapi belum terungkap pelakunya siapa. Oh ya, ini dildonya hijau juga ya, dan glowing juga. Tuh catat lah tuh berapa kali gua nyebut dildo di video ini. Ini membuat gua bertanya-tanya, kenapa dan kenapa? Apa perlu seliar ini demi dinotis? Apa internet harus viral dengan hal-hal tolol begini? Emang ya di negara bagian manapun pasti ada aja orang-orang tolol ya. Gak di sini, gak di sana. Lagian ini kan pertandingan olahraga men, bukan bokep live action atau ngasih gift ke cewek di live stream favorit lo. Dan ya gue paham benar kalau ngomongin soal tren, kita ada pada era dimana simbol budaya pop bisa berupa hal yang sangat random banget. Tapi ini dildo men, yang jelas-jelas bukan peralatan olahraga. Tiba-tiba aja jadi maskot dadakan cuma karena internet bilang itu lucu ala-ala nge-troll di internet. Kan tolol ya. Dan sepanjang tadi gue bahas, kenapa harus dildo warna hijau glowing? Nah, ternyata sebuah cryptocurrency bernama Green Dildo Coin, ya ampun namanya juga unik ya, yang diluncurkan akhir Juli 2025 lengkap dengan NFT dan merchandise-nya, mengaku telah mengatur beberapa insiden pelemparan dildo hijau yang glowing dan kelihatan kayak bau pantat ini ke lapangan WNBA supaya bisa viral. Tujuannya yaitu meningkatkan visibilitas dan trading coin mereka tanpa bayar influencer. Pihak mereka dengan jelas menyebut ini bukan karena benci olahraga perempuan, tetapi strategi supaya token mereka viral. Jadi mereka tuh bakal ngelakuin ini selama pertandingan demi exposure. You know lah, jutaan views sama dengan cuan. Akibatnya harga Green Dildo meroket hingga 78% dalam satu hari. Buat gue ini strategi marketing yang paling licik yang bikin sport jadi semacam parodi erotis. Green Dildo Coin gampang banget bilang itu cuma candaan atau prank. Tapi prakteknya kayak ngerendahin atlet perempuan hanya untuk buat naikin harga token mereka. Viral ya tentu saja. Etiknya ya pikir aja sendiri, kira-kira lu ngelempar dildo ke atlet perempuan, kira-kira itu etiknya di mana kan gitu. Inilah bentuk tertai dari internet. Orang pada rajin nyari likes, duit, dan perhatian, tapi no respect, minim respect. Dan gak kebayang aja sih, ada orang bangun pagi-pagi, terus buka HP, terus mikir ya, sambil nengok-nengok jadwal dia pagi-pagi itu kan. Hari ini gue mau ngelempar dildo ke lapangan mana lagi ya biar viral. Itu agak freak sih buat gue. Pokoknya itu semua gak ada bedanya dengan pelecehan seksual, mau alasannya apapun itu. Di dunia normal ya lu tau lah dildo tuh buat apaan ya kan, masa harus gue jelasin lagi di sini sih. Tapi di kepala mereka, dildo itu strategi marketing dimana buat gua ini tuh bukan kreatif ya. Ini udah desperate level Presiden Konoha. Sorry. Sekarang udah masuk arc One Piece ya. Maaf. Vivi ku kenapa jadi hitam anjing? Terus gimana perasaan atlet dan para korban dari kelakuan tolol ini?
Apa mereka mikirin itu? Yang pastinya enggak sih, karena mereka otaknya udah kesendat tai 8 kubik di otaknya. Oke, itu dia Nonton Sportship episode 9. Share, like, comment, dan subscribe. See you on the next episode. Bye.